cerita yang lalu, kita berbicara tentang kapal Nueva Rosalia dan Nueva Orden. Di sini ada yang bertanya, mengapa Antonia Paris harus pergi atau berlayar ke Kuba dengan kapal Nueva Rosalia? Mari kita lihat mengapa. Sebelum Paris meninggalkan Tarragona, Claret telah mempersiapkan segalanya melalui perwakilannya di Barcelona untuk perjalanan Antonia dan keempat rekannya ke Kuba dengan kapal Teresa Cubana. Tetapi ketika tiba di Barcelona dan siap untuk menaiki kapal tersebut, sayangnya kapal itu tidak dapat berlayar karena rusak dan perlu diperbaiki dengan waktu yang lumayan lama. Maka wakil Claret pun harus mencari kapal lain, namun tidak menemui kapal lain, melainkan hanya kapal pengangkut barang yang membawa barang dari Barcelona ke Kuba, yakni kapal Nueva Rosalia. Oleh karena kapal itu dibuat hanya untuk barang, maka pemilik kapal menyiapkan kabin baru untuk Antonia dan teman-temannya sesuai keinginan Antonia. Jadi, mengapa Antonia Paris harus pergi atau berlayar ke Kuba dengan kapal Nueva Rosalia? Karena kapal yang seharusnya mereka tumpangi rusak dan kapal Nueva Rosalia lah satu-satunya kapal yang siap untuk berlayar saat itu. Tetapi, mengapa Antonia Paris harus melakukan perjalanan ke Kuba? Jawabannya adalah karena Antonia perlu memulai tarekat baru di Kuba. Mengapa tidak memulainya di Tarragona atau di Barcelona saja? Ayo kita lihat bersama mengapa. Pada tanggal 23 Oktober 1841, dalam usia 28 tahun, Antonia masuk sebagai anggota Tarekat Maria, sebuah kongregasi religius di Tarragona. Pada masa di mana penerimaan anggota biarawan-biarawati baru dilarang oleh pemerintah. Setelah setahun menjalani hidup sebagai postulan dengan terus-menerus berdoa dalam kesedihan yang mendalam dan bertanya kepada Tuhan setiap hari, mengapa gereja harus menderita penganiayaan? Allah dalam belas kasihannya yang melimpah menjawab doanya dan mengungkapkan kepada Antonia realitas gereja melalui putranya yang tersalib, seperti yang tertulis dalam autobiografinya. Suatu malam ketika saya sedang berdoa memohon kepada Kristus tersalib untuk kebutuhan gereja kudus, saya mempersembahkan hidup saya dalam pengorbanan seperti yang telah saya lakukan berkali-kali. Tetapi karena saya tidak memiliki kebajikan untuk dipersembahkan kepadanya, saya memohon kepadanya agar berkenan mengajari saya apa yang harus saya lakukan untuk menyenangkannya dan memuliakannya. Dan Tuhan menjawabku dengan kesedihan yang mendalam bahwa Dia tidak memiliki seorang pun di dalam rumahnya yang menjalankan hukum suci dengan sempurna. Menangislah putriku, tangisilah dosa-dosa gereja yang begitu menusuk hatiku. Allah membiarkan Antonia memahami bahwa penderitaan yang diderita gereja tidak hanya disebabkan oleh sentimen anti-agama, tetapi juga karena kurangnya kesetiaan gereja kepada Injil. Mengetahui hal itu, Antonia bingung dan begitu takut akan ketidaksetiaan gereja sehingga dia berani bertanya lagi kepada Tuhan. Ya Tuhan, mungkin Engkau menginginkan sesuatu yang baru? Di sini Antonia sebenarnya tidak tahu apa yang dia tanyakan karena ketakutannya dengan apa yang terjadi pada gereja. Namun Allah menjawab Antonia seperti yang tertulis dalam autobiografinya. Tuhan menjawab saya dengan sangat senang. Ya putriku, saya ingin orde baru, tetapi tidak baru dalam doktrin, melainkan baru dalam praktek. Jawaban Allah menginginkan orde baru tentu saja membuat Antonia bertanya-tanya bagaimana bisa memulai orde baru sebab dia hanya seorang postulan. Pada tahun 1844 saat berdoa lagi untuk gereja, Tuhan mengatakan kepada saya sambil menunjuk Claret dalam sebuah penglihatan,
Ini putriku adalah pria apostolik yang kamu minta kepadaku. Namun saya tidak mengenal Claret saat itu. Antonia pun terus berdoa agar bisa bertemu dengan Claret. Pada tahun 1847, Antonia akhirnya bertemu Claret ketika beliau datang untuk berkhotbah di Tarragona. Namun, Antonia tidak memiliki kesempatan untuk berbicara dengan Claret. Sampai pada tahun 1850, Bapak pengakuan Antonia, Pastor Kaisal, mendesak Claret untuk mengunjungi Antonia agar melihat kebenaran penglihatan Antonia tentang Orde Baru. Pada saat itu, Claret sudah menjadi uskup agung Kuba. Claret mendengarkan pengalaman doa dan penglihatan Antonia dan memahaminya dengan baik dan memberi Antonia harapan. Katanya, buahnya sudah matang, tetapi belum musimnya. Pada bulan Agustus 1851, Uskup Agung Claret menulis surat kepada Antonia, memintanya ke Kuba untuk memulai Orde Baru di sana. Dan inilah tanggapan Antonia terhadap surat Claret. Saya menerima surat ini sebagai panggilan langsung dari Allah, karena Dia telah meyakinkan saya bahwa orang suci ini akan membantu saya untuk mendirikan rumah pertama Ordo. Saya tidak ragu bahwa dunia baru ini adalah tempat di mana Allah Tuhan kita telah memutuskan untuk memulai pekerjaannya. Terlepas dari banyaknya kesulitan perjalanan yang begitu menakutkan bagi seorang wanita, tidak ada yang membuat saya takut. Jadi pertanyaan, mengapa tidak memulai Orde Baru di Tarragona atau di Barcelona saja? Jawabannya adalah karena Tuhan telah menunjuk langsung kepada Antonia bahwa Claret, imam yang sangat setia pada Injillah, yang akan membantu berdirinya Orde Baru ini, dan Claret tinggal di Kuba. Bagaimanakah Orde Baru yang didirikan Antonia hidup menurut Injil? Pertama, melihat orang lain sebagai diriku yang lain. Kedua, mempermudah jalan bagi orang lain. Ketiga, meletakkan semua yang kita miliki di tempat yang bisa terbagi untuk semua. Keempat, hidup dalam kesederhanaan dan sukacita. Kelima, berkata jujur dan mencintai dengan tulus. Keenam, bekerja dengan rajin dalam kontemplasi. Dari cerita tentang penglihatan Antonia dan misi yang diberikan Tuhan kepadanya sebagai pendiri Orde Baru yang setia kepada Injil, kita juga diajak untuk hidup setia kepada Injil, hidup sesuai hukum kudus Tuhan. Dan jika dihadapi penganiayaan atau masalah hidup, mari kita pun bertanya kepada Tuhan, apakah yang harus saya lakukan agar dapat menyenangkan dan memuliakan Tuhan? Agar bisa lebih mengenal tentang Antonia Paris, mari kita ikuti kisah masa kecil Antonia di cerita selanjutnya.